Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast, Komsarkum Podcast. Podcastnya anak HMI Syariah dan Hukum. And my name is Gumilang Afisana as a host for this episode. And we are gonna talk about interesting topic today. Oke, kita bakal ngebahas topik yang menarik kali ini. Dan kebetulan kita kedatangan tamu yang menarik dan yang luar biasa, yaitu Yunda Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kami, Yunda. Iya. Ini kebetulan Yunda Ara ini lagi ada di Bandung karena kita tag di Bandung ya sekarang. Kebetulan lagi ada di Bandung dan Yunda Ara ini termasuk jadi salah satu penulis terbaik karena memang bukunya lagi bestseller banget ya sekarang-sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa. Sebentar. Lupa kita nggak di-endorse. Copot dulu ya. Cepat dulu. Barangkali nanti jadi viral banget podcast ini, luar biasa ya. Amin. Nih, by the way, mungkin Yunda Ara bisa perkenalan dulu deh. Oke. Sebenarnya nama aslinya Yunda Ara tuh siapa gitu? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Komsarkum Cakaba yang udah undang aku di podcast saat ini. Oke. Oke, nama aku Dian Farah Afifah. Aku dari jurusan Hukum Keluarga. Kader HMI. Oh, kader HMI nih. Iya dong. Oke. Kalau nama Ara sendiri itu sebagai pen name gitu. Jadi Oh, aku I dikenalnya see. kalau di dunia kepenulisan itu Ara namanya. Tapi kalau nama asli Dian Farah Afifah. Oh, berarti nama Ara ini sebenarnya dari mungkin para reader ya, dari Yes, para reader benar nama Ara. banget. Karena memang saya sendiri saya suka manggil Yunda Ara ini Yunda Diaan gitu. Nah, kebetulan Yunda Diaan ini anak HMI. Ya. Tunggu, kalau misalkan asli tempat tinggalnya di mana? Oke. Kalau aku sendiri tinggalnya di Bogor, Ya. di Cibinong. Tapi kalau kuliahnya kan di Bandung gitu. Jadi tinggal di Bogor, ngekosnya di Bandung. Oh, ngekos di Bandung. Tapi mungkin dekat kampus kali ya? Dekat-dekat Oh, banget Gang alhamdulillah. Kujang. Gang Kujang. Posisinya dekat sama ini Puskit ya? Iya. Pusat kegiatan Cakaba. Deket banget. HMI Cakaba. Nah, kalau Yunda Dian sendiri kan anak HMI nih, udah jelas-jelas ya. Yes. Kita pakai Gordon luar biasa banget. Yunda Dian sendiri awal mula masuk HMI itu karena apa? Oke. Kalau cerita awal mula masuk HMI itu aku masuk HMI itu di tahun 2019. 2019. Yaps, itu aku di semester 3. Kenapa aku masuk HMI? Karena dari awal tuh emang nyari wadah gitu buat Yeah. aku berproses gitu. Ketika aku lagi mencari-cari gitu, itu kan setelah waktu mencarinya itu dari semester 1 sampai semester 2. Aku banyak diskusi sama berbagai macam anak-anak organisasi ekstra dan Yeah. yang paling masuk di aku itu HMI gitu. Yang paling masuk Paling masuk di aku di HMI. Yes. Oh, luar biasa ya. Kebetulan kayaknya cerita saya juga nggak begitu jauh sama Yunda Ara. Saya juga awalnya tertarik sama HMI karena memang kebetulan orang-orang di sekitar saya sama teman-teman sama mungkin alumni-alumni juga emang suka berdiskusi dan saya lebih masuk ke arah sana. Luar biasa Luar banget ya. biasa Oke. banget HMI ini. Keren. Pokoknya Komsarkum Cakaba terbaik lah ya. Nah, kalau misalkan angkatan di Komsarkum Cakabanya di LK-nya angkatannya siapa nih? Maksudnya nama angkatannya kan biasanya ada. Kalau misalkan aku kan Paris. Nah, kalau Yunda Ara Kalau aku sendiri itu masuk di angkatan Sunarko. Sunarko. Yaps. Nih nama Sunarko muncul dari mana nih nama Sunarko nih? Sumedang Anarko bukan ya? Kayaknya Sumedang Anarko karena Iya, biasanya Sumedang setiap Anarko sih kayak pas lucu-lucunya waktu itu bilangnya ya Sumedang Anarko sebenarnya. Oh, Sumedang Anarko. Karena emang luar biasa kader-kadernya waktu itu ya, luar biasa. Luar biasa Kalau banget. kebetulan angkatanku Paris, Pangalengan Oh, Paris. Tiris. Oh, ya Karena emang ampun. saking dinginnya di sana waktu itu. Nah, kalau selama berproses di HMI sendiri yang Yunda rasain gitu sampai sekarang gimana sih? Aku betah nyaman banget di HMI karena benar-benar mewadahi setiap sumber daya manusianya gitu. Iya. Jadi sampai sekarang juga ketika ada semacam diskusi Iya. tentang ke HMI-an aku suka ikut gitu. Mungkin di luar daripada itu juga
ruang lingkup sosialnya juga emang bener, seru ya maksudnya. Seru banget. Banyak relasi dan juga relasi. banyak kenalan sana sini yang mungkin bisa mempermudah juga ya. Bener kalau misalkan ngerjain tugas mungkin satu sisi bisa kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu sama Teh Ara lebih jauhnya bisa follow nama IG-nya apa? Oke. Bisa follow aku, nama IG-nya Dia FRA-nya 2. Oke, Dia FRA-nya 2. Kalau Twitter juga bisa. Apa nama Twitter? Kejeffrian. Kejeffrian. Itu aku nulis tapi. Aku menulis itu bakal teman-teman kawan-kawan juga bakal tahu tentang Yunda Ara dari sana ya. Buat yang mau baca-baca juga boleh. Aku kan nulisnya di sana di Twitter gitu. Dalam bentukan thread. Pokoknya teman-teman boleh kepoin gitu. Oke, siap. Nah, ini ngebahas lebih jauh mengenai karya dari Yunda Ara nih. Karena sekarang Yunda Ara punya masterpiece yang luar biasa, yaitu buku Dikta Daun Hukum. Nah, Yunda Ara nih posisi sebagai mahasiswa dan juga anak hukum, kader HMI juga. Kok bisa gitu? Khususnya aku lebih nyorot ke anak hukumnya sih. Kok bisa gitu nulis novel sebagus itu? Walaupun mungkin secara basic pendidikan nggak ke arah sana gitu. Walaupun bukunya juga berbau-bau hukum ya mungkin ya ada namanya. Nah sebenarnya apa sih motivasi awalnya buat bikin novel Dikta dan Hukum ini? Oke. Kalau bahas tentang itu kita akan bahas gimana awalnya aku nulis gitu. Yeah. Okay. Aku nulis itu dari mulai SMP. Jadi emang dari dulunya aku udah suka nulis. Dari gitu. SMP? Dari SMP. Itu udah mulai coba-coba nulis gitu. Tapi nulis itu hanya aku jadikan semacam hobi gitu. Yeah. Aku nggak seriusin. Makanya ketika aku memilih kuliah, ya aku memilih apa yang aku suka gitu. Apa yang aku benar-benar kebayang ke depannya aku bakal gimana gitu. Soalnya kalau menulis ya sekedar hobi. Gimana sih kalau hobi? Hobi nggak mesti kita seriusin banget kan. Iya. Kalau untuk menulis buku sendiri, aku tuh kayak mau menantang diri sendiri gitu. Karena you challenge yourself. Yes, betul. Oke. Yang namanya kita hobi, cuma iseng-iseng. Ketika kita diberi kesempatan untuk mengasah lebih jauh tentang hobi tersebut, ya aku tertantang gitu. Meskipun awalnya aku kayak ragu, emang gue bisa gitu. Gue kan anak hukum gitu, gue nggak ada basic buat penulisan gitu. Tapi ada satu kalimat dari teman aku bilang, katanya, lo mau gini terus, lo mau stuck di sini terus ketika ada kesempatan gitu. Terus ada juga teman aku bilang gini, ayo terobos aja, kata dia, lebih baik mati dalam kegagalan daripada mati dalam keraguan-raguan. Dari sana aku mulai kayak ketampar gitu. Oke, ini saatnya gue tantangin diri gue sendiri gitu. Itu sih kalau awal mula nulis buku. Berarti awal mula motivasinya sebenarnya dari hobi ya? Iya, benar. Dan dorongan dari teman. Ini temennya kader HMI bukan nih? Ya. Wah, temennya juga ternyata anak HMI. Nanti kita undang temennya. Boleh. Berarti resource yang pertama itu dari hobi ya? Dari hobi. Berarti baru bisa terjun ke arah lebih jauh untuk nulis serius gitu. Tapi maksudnya selain nulis itu emang nggak ada hobi lain gitu? Kalau hobi, aku itu lebih ke olahraga sama ke penulisan. Kalau pas kuliah ya mungkin hobinya nambah gitu, jadi hobinya nambah? Berdiskusi gitu. Keren. Anak teman-teman HMI gitu. Iya. HMI juga punya citra sendiri untuk memberikan pengetahuan intelektual gitu. Basisnya basis diskusi salah satunya ya. Benar biasa. Jangan-jangan maksudnya dari masuk HMI juga nemu referensi buat nulis novel Dikta dan Hukum nggak? Iya, ada. Kayak misalnya aku ngambil tema hukum gitu kan berasal dari diskusi bersama teman-teman gitu. Oke. Teman-teman kan yang paling sering aku berdiskusi bareng teman-teman HMI gitu. Oke. Buat teman-teman ya bisa menjadikan HMI sebagai wadah untuk mengembangkan karir dan juga hobi kita lebih jauh gitu. Benar. Nah, kalau misalkan nih latar belakang dari buku Dikta dan Hukum. Maksudnya kan itu kan ada tokoh yang emang sangat kental dalamnya. Dikta dan juga Nadira kalau yang belum baca ya. Ini ada Dikta sama Nadira nih yang kental banget dua tokoh ini gitu. Walaupun ada tokoh-tokoh yang lain juga, cuman yang paling kental ini dua tokoh ini. Ada nggak sih maksudnya
seseorang di dunia nyata gitu yang memotivasi dan juga memberikan gambaran seorang Dikta dan Nadira buat Yunda Ara nulis novel tersebut gitu. Oke, kita ngomongin tentang inspirasi gitu. Oke, inspirasi benar. Untuk penokohan sendiri itu banyak inspirasi yang aku dapatkan gitu. Tapi yang paling kental itu dari sosok Diktanya. Oh, sosok Diktanya justru yang paling kental. Karena kalau Nadira itu lebih ke apa ya? Berasal dari ide sendiri gitu. Mau nyiptain sosok cewek yang gimana gitu. Kalau Dikta sendiri itu memang ada sosok inspirasinya gitu yang bikin aku kagum dengan dia gitu. Oke, sebentar. Nih, tapi boleh di-spill nggak sosok Diktanya siapa nih sama kawan-kawan yang lain? Kayaknya buat di-spill itu enggak deh. Enggak ya? Enggak. Nyebutin ciri-ciri enggak? Ciri-ciri ya seperti Dikta. Oh, seperti Dikta. Barangkali ciri-cirinya bergordon Oh iya, gitu. bergordon. Sena dong. Oh iya. Kalau ciri-ciri itu identik dengan Dikta yang punya intelektual yang tinggi gitu. Kayak mau nanya apapun ke dia tuh bisa jawab gitu. Kayak mau nanya tentang hukum, mau nanya tentang politik, sosial, dia bisa jawab. Tapi ada satu yang dia nggak bisa jawab, yaitu matematika. Karena kan nggak maksudnya ini Dikta, ngomongin Dikta. Dikta ya. Dikta. Aku cari kawan-kawanku di HMI barangkali ada yang nggak bisa matematika, bisa jadi dia Diktanya. Aduh. Karena kan sejatinya setiap orang tuh yang punya kemampuan itu nggak semuanya mencakup semuanya gitu. Iya. Pasti ada satu kelemahan yang dia nggak bisa gitu. Makanya di sini aku bikin Dikta itu identik dengan dia pintar semua tapi dia nggak bisa matematika. Gitu. Oke. Berarti ada nih Dikta di dunia nyata ya sebenarnya. Ada sosok yang menginspirasi Dikta itu ada. Tapi kira-kira nih dari yang Yunda tahu, maksudnya si Dikta di dunia nyata nyadar nggak bahwasanya dia tuh ini loh, dia tuh Dikta loh gitu. Tahu, orangnya tahu kalau dia itu Dikta. Orangnya tahu. Awalnya kayak luar biasa. serius ini aku gitu katanya. Ya serius gitu, terus dia kayak ya ampun gitu. Mungkin shock gitu ya, kayak nggak percaya kok bisa. Nah, kalau dari yang aku tahu, latar belakang ditulisnya Dikta dan Hukum juga kan maksudnya berasal dari thread-thread yang ada di Twitter yang mungkin kawan-kawan di Twitter itu sering menyebutnya sebagai AU. Nah, Alternative Universe. Nah, mungkin Yunda bisa jelasin dulu mungkin sebenarnya apa sih Alternative Universe itu? Oke. Alternate Universe. Kalau mungkin teman-teman main Twitter mungkin teman-teman udah familiar gitu dengan kata-kata AU gitu. Itu tuh dimana kita bikin suatu karya tulis berdasarkan face claimnya itu dari orang yang kita suka gitu, kayak misalnya idol atau ataupun sosok yang kalian kagumkan gitu. Tapi kita bikin, misalnya aku di Dikta dan Hukum itu memakai face claimnya Doyoung NCT. Ya itu artis Korea. Oh, gitu. Korea. Apa ya? Pantesan banyak waktu itu ya. Waktu diskusi kita sebelumnya banyak banget ya pasukan Koreanya. Itu aku memakai face claimnya Doyoung NCT. Di sana di cerita aku bikin nama dia menjadi Dikta. Dan di cerita dengan fakta yang aslinya itu berbeda, di mana Doyoung NCT ini di kehidupan nyatanya adalah idol Korea, sedangkan Dikta ini di cerita yang aku bikin adalah mahasiswa hukum. Itu kan bertolak belakang banget. Nah, itu yang disebut alternate universe, di mana kenyataan itu bertolak belakang dengan apa yang kita tulis gitu. Oh, I see. Gitu. Mungkin aku kebayangnya sebagai doppelganger gitu, kayak ada dunia lain yang sebenarnya ceritanya itu 180 derajat berbeda dengan dunia kita sekarang. Iya, benar banget. Semesta lain gitu. Semesta lain. Benar. Keren. Mungkin ini familiar banget ya sama anak-anak Twitter ya. Soalnya kan Dikta dan Hukum ini juga kenapa berbeda dengan buku yang lain? Itu karena diangkatnya dari thread Twitter, bukan kan biasanya buku yang lain tuh kayak misalnya diambilnya diadaptasinya tuh dari Wattpad atau platform lain yang udah terkenal, Kalau itu tuh buat tulisan-tulisan. Kan kalau Twitter itu secara dia bukan buat menulis gitu, buat bersosial media aja, kayak mengekspresikan diri lah ya sebenarnya. Kayak saya kita main Instagram aja gitu. Itu sih.
buat eksibisi. Teman-teman juga kalau misalkan mau pakai Twitter Alternative Universe. Jadi gitu ya kawan-kawan mengenai alternate universe. Nah, karena sebelumnya kita berdua nih sempat ngisi juga diskusi dari diskusi. salah satu lembaga yang kebetulan waktu itu emang banyaknya pesertanya pecinta K-pop ya. Pecinta K-pop, pecinta K-pop. K-pop lagi. Pecinta K-pop dari anak SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang luar biasa bagi kita semua bahwasanya Yunda Ara aja bisa buat nulis novel yang luar biasa itu, kok kita nggak bisa? Mungkin bisa jadi motivasi buat kita semua buat menulis juga. Nah, Yunda, ini aku penasaran nih sama sedikit cerita dari dari Dikta dan Hukum. Bisa nyeritain nggak sedikit isi daripada Dikta dan Hukum, dan apa pesan yang mau Yunda sampaikan ke dunia melalui buku itu gitu? Bicara tentang apa sih yang ada di Dikta dan Hukum itu, kayak gambaran umumnya itu tentang apa gitu. Sebenarnya klasik sih, kayak cerita remaja yang dijodohkan gitu. Oh, remaja yang dijodohkan. Dijodohkan sama orang tuanya. Iya, klasik banget. Mereka pertama-tama saling nggak mau gitu, kayak denial gitu kan. Sampai akhirnya mereka tuh nggak sadar sama perasaan sendiri yang secara perlahan tuh terbangun gitu. Terus sampai akhirnya ada suatu yang bikin mereka tuh nggak bisa bersatu. Kan tadinya mereka nggak mau bersatu. Ketika mereka udah saling klop gitu, ada sesuatu yang bikin mereka tuh bener-bener mereka nggak bisa menyatu, karena nggak apa-apa ya, spoiler ya. Mungkin sedikit ya kawan-kawan, nggak apa-apa. Jadi si Diktanya ini mempunyai penyakit gitu, yang serius, yang bisa mengambil nyawa dia kapan aja gitu. Maka dari sana yang tadinya Dikta nggak masalah mau dia nikah sama si Nadira atau enggak, karena dia udah punya perasaan, dia mulai mikirin kalau nanti misalnya gue mati, Nadira gimana gitu. Wah, ini kepikiran jauh banget ya si Diktanya. Tapi kan aku bilang aku akuin ini emang cerita klasik gitu. Cuman di dalam cerita klasik ini aku mau masukin beberapa pesan gitu. Yang pertama itu aku mau nunjukin kepada pembaca tentang sistem pendidikan di Indonesia gitu, Kak Sena. Yang pertama sistem pendidikannya, gila. Ya, dimana sosok si Nadira ini kan adalah anak SMA kelas 3. Sedangkan Dikta ini anak kuliahan, anak hukum semester akhir. Mereka tuh bertolak belakang karena Dikta yang aku bilang tadi yang pinter banget dan Nadira yang males gitu. Nadira itu selalu bergantung dengan Dikta gitu. Kayak misalnya dia punya tugas, dia minta bantuan sama Dikta gitu. Mau dikerjain terus lah ya, dijokiin. Gitu. Tapi Dikta nggak bisa gitu kalau terus-terusan nyuapin Nadira. Sampai akhirnya Dikta tuh kayak ngajak diskusi si Nadira. Kenapa sih kayak gini terus? Kenapa sih ngandelin orang terus gitu? Sampai akhirnya Nadira tuh bilang kenapa dia kayak gitu, karena bagi dia ketika dia belajar di sekolah, guru-guru itu lebih mementingkan hasilnya gitu. Guru-guru nggak mikirin prosesnya dia dapat nilai segitu tuh, dia nggak mikirin guru-guru. Menurut Nadira gitu. Si Dikta bilang iya benar, sistem pendidikan kita emang seperti itu. Ya saya akuin kalau pas di sekolah mungkin Sena juga merasakan. Ya, aku juga nggak denial gitu. Emang waktu dulu juga aku gitu ngelihat bahwasanya hasil ya number one in our education system gitu. Benar. Dari sana Dikta kayak Nat, benar gitu kalau sistem pendidikan kita emang seperti itu. Tapi kalau bukan dari kita sendiri yang merubah, gimana bisa berubah? Sistem yang kita bikin kita gedek tuh gimana bisa berubah kalau nggak dari diri kita sendiri gitu. Jadi perlahan-lahan bikinlah perubahan dari diri kita sendiri gitu. Dari sana Nadira mulai kayak sistem pendidikan Indonesia emang salah gitu, tapi gue nggak perlu ikut kesalahan dari sistemnya gitu. Gue harus ikut setidaknya nggak berkontribusi gitu dengan kesalahan ini gitu. Itu dari poin pertama. Mungkin poin pertama, gila ya. Ini baru poin pertama nih ya. Poin pertama kita bisa lihat nilai yang ada dalam
novel Dikta dan Hukum, bahwasanya di situ digambarkan mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ya mungkin ini menjadi salah satu peran dari kader HMI ya, Yunda juga sebagai kader HMI untuk menyampaikan hal ini gitu. Bahwasanya ada yang salah loh dengan pendidikan kita di Indonesia, yang mementingkan hasil lah tanpa memikirkan prosesnya gitu. Sampai aku di buku itu aku ada bikin satu kalimat yang aku sering dengar ketika kita kumpul HMI gitu. Iya. Kalimat itu ya, nggak apa-apa salah, yang penting nggak bohong. Oke, iya. Pasti pernah dengar kan kayak gitu. Iya. Gak apa-apa salah, yang penting gak bohong. Benar-benar gitu. Gila, ini luar biasa banget. Ini baru satu poin ya. Poin berikutnya, apalagi? Poin berikutnya itu, poin kedua itu tentang kesehatan. Oke. Yang tadi aku udah bilang, Dikta itu pengidap penyakit ginjal gitu. Iya. Aku pengen ngingetin ke teman-teman pembaca, khususnya buat kita-kita yang usia masih muda. Iya. Itu jangan kayak kepedean, gue masih muda, gue gak bakal kena penyakit gitu. Jangan kayak gitu teman-teman, karena penyakit itu datang dari pola hidup kita yang gak sehat, yang secara gak langsung kita tuh kayak udah menyepelekan gitu. Kayak misalnya pola tidur aja. Pola tidur teman-teman pasti tidurnya udah kacau banget, udah kan, gak karuan, nggak karuan. Itu kan berdampak banget Kak Sena ya. Terus yang kedua itu tentang pentingnya kita minum air putih. Itu kan hal kecil tapi suka disepelekan sama kita, padahal itu tuh kalau misalnya berdampak, itu benar-benar dampaknya itu langsung besar gitu ke tubuh kita kan. Betul. Itu yang kedua tentang kesehatan. Gitu. Jadi buat Kanda Yunda yang suka begadang, mungkin sedikit-sedikit ya agak dikurangin, karena orang yang sukses, aku jadi inget kata-kata gini loh Indah. Orang yang sukses itu bukan orang yang malamnya lebih panjang, tapi dia bangun lebih pagi. Itu satu hal sih emang yang jadi bahan kontemplasi diriku juga, yang emang kadang suka malam banget tidur, kadang diskusi sampai malam, baca buku sampai malam, sampai emang itu ngaruh banget sama badanku nih sekarang, nggak kurus mungkin ya perlahan gitu. Oke. Terus kesehatan. Terus tadi yang kedua, yang ketiga itu tentang persahabatan. Oke. Dimana di buku Dikta ini ada satu circle, geng lah kita sebutnya geng. Itu mungkin pembaca itu udah sangat familiar gitu dengan geng itu, namanya Kapan Ngopi. Kapan Ngopi. Ini gitu. Anak senja nih bau-baunya. Jadi dia kenapa dinamain Kapan Ngopi? Karena mereka nggak pernah jadi ngopinya. Mungkin kayak obrolan Kanda Yuda yang mau ngumpul ya, yang ngopi nggak jadi terus. Ngopi, tau-taunya hilang kan, nggak jadi gitu. Persahabatan mereka tuh bener-bener kental gitu. Iya. Aku pengen nyadarin ke pembaca tuh, kalau misalnya kita tuh hidup nggak sendiri. Kita juga nggak bisa hidup sendiri, karena kita pasti butuh orang lain gitu. Seenggaknya kita butuh sandaran ketika kita merasa kita lagi jatuh, kita lagi lemah, kita nggak bisa sendiri. Iya. Karena sejatinya emang manusia itu makhluk sosial kan. Makhluk sosial. Di situ aku pengen nyadarin ke teman-teman, kalau emang kita lagi merasa jatuh, carilah teman-teman kita yang kita percaya gitu. Terus jangan maunya tuh kayak kuat sendiri gitu. Mengeluh lah gitu. Betul. Kayak it's okay not be okay gitu. Itu yang ketiga, tentang persahabatan yang kental gitu, saling support satu sama lain gitu. Ini mungkin membahas support system kali ya, support system bahwasanya ya. Tapi ini happening nggak maksudnya di hidup Yunda gitu? Kayak pernah ngerasain bahwasanya ya aku sendiri ya udahlah, kuat sendiri aja, aku nggak perlu nyeritain keresahan dan juga masalahku ke orang lain. Pernah ngerasain gitu? Tapi pernah aku pernah kayak udah telan sendiri aja gitu. Gue bisa kok berdiri sendiri, gue bisa jatuh sendiri, tapi gue juga bisa bangkit sendiri. Tapi pada kenyataannya ya gak bisa gitu. Kita perlu orang, perlu seenggaknya buat didengar gitu. Itu sih. Gila. Aku juga pernah sih kebetulan. Iya kan? Sampai pusing kepalaku. Mumet pokoknya kalau misalkan lagi ada permasalahan tapi dipendam sendiri gitu. Bener-bener dipendam, nggak nyeritain. Minimalnya aku nyeritain ke 1 atau 2 orang terdekatku sih paling nggak. Sekalipun itu emang privasi banget ya, cuman ya tetap nggak bisa ditelan sendiri gitu. Karena berdampak juga dari mulai kesehatan fisik sama mental kita. Mungkin psikologis yang lebih parah kali ya. Psikologis parah banget sih kalau sendiri gitu. Oke. Itu tadi
3 poin ya. Pendidikan, kesehatan, persahabatan, ada lagi? Ada yang terakhir. Oh, ada yang terakhir. Tentang apa ya? Lebih ke arti kehidupan lah, gimana? Arti kehidupan. Gimana kita kita menyadari gimana perjuangannya Dikta gitu sampai dia berjuang untuk tetap hidup gitu, buat menyayangi orang-orang sekitar. Terus kita juga bisa belajar dari Nadira yang mengajarkan kita tentang arti mengikhlaskan gitu sesuatu yang pergi. Ikhlaskan ya, Kanda Yunda yang pernah punya perasaan sama Harus seseorang ikhlaskan. terus nggak sampai ya, terus nggak sampai. Tapi iya sih, itu bisa jadi bahan kita buat berpikir lebih jauh bahwasanya ya kita semua pasti ada masanya sendiri gitu. Kita mempertanggungjawabkan segalanya sendiri. Entah itu di dunia maupun di akhirat nanti mungkin ya. Nah, kalau berarti itu 4 poin nih. 4 poin yang mau Yunda Ara sampaikan ke seluruh pembaca. Iya. Oke, luar biasa ya. Di dalamnya emang banyak banget terkandung nilai-nilai yang emang bisa kita aplikasikan sehari-hari ya. Baik itu sebagai manusia maupun sebagai kader HMI. Nah, kalau misalkan nih boleh spill gak nih sampai sejauh ini karena emang meledak banget bukunya. Okay. Di mana-mana ada. Saya juga suka lihat SG-nya Yunda Ara gitu. Di Gramet ini ada, di Gramet itu ada, di tempat bestseller udah berapa eksemplar yang Okay. terjual? Bicara eksemplar itu awal mula pre-order bukunya itu kan pas tanggal 30 Maret. Iya. Sekarang udah Juli, berarti hitungan udah 3 bulan ya. Iya. Itu kita udah masuk ke cetakan kelima. Cetakan kelima Di 3 bulan ini. Okay, yang kalau di total itu eksemplar yang udah tercetak itu 63.500. 63.500. Aku cek dari tanggal berapa? 30 Maret 30 Maret sampai sekarang 1 Juli itu udah tercetak 60, Gila. Iya, 63.500. Oh iya. 30 Maret sampai 1 Juli berarti setelah 3 bulan. Iya, 3 bulan ya. 3 bulanan. Alhamdulillah. Gila, luar biasa banget gitu ya. Iya. Kan kita pas pre-order tuh kayak dari aku pribadinya aku udah kayak pasrah gitu. Karena aku benar-benar ketika nulis tuh aku nggak mikirin berapa sih yang bakal beli buku aku nggak mikirin, karena aku juga dapat wejangan dari kakak aku kalau nulis aja, nggak usah mikirin nanti bakal kebeli berapa, nanti bakal dapat royalti berapa, itu jangan, soalnya itu bakal ngaruh ke jalan cerita yang kita tulis nanti. Karena kita jadi nggak tulus gitu nulisnya, karena kita udah kepikiran buat hasil uangnya gitu. Oke. Jadi pas pre-order pertama itu kita langsung tembus di 3.000 buku. Pre-order pertama 3.000 buku. Itu aku kayak speechless gitu, kayak 3.000 buku gitu, karena aku 500 eksemplar kejual aja aku udah luar biasa gitu. Jadi ketika aku lihat antusiasme teman-teman di pre-order pertama itu udah langsung 3.000 gitu, kayak aku kaget banget kan ya. Gimana sih namanya kita bukan penulis yang udah dikenal gitu kan. Kita baru memulai. Tapi ketika kita langsung dapet hasil yang wah 3.000 buku, kayak awalnya nggak percaya, masa sih gitu. Terus setelah itu kita buka pre-order lagi, alhamdulillah yang minat itu 5.000 lebih. Terus kita buka lagi sampai akhirnya terakhir itu kita cetak 30.000 eksemplar dan 15.000 eksemplar. Goks. Luar biasa ini, gila ya kader Komsarkum bisa kayak gini gitu. Karena latar belakangnya juga emang di HMI-nya ya Pak mungkin perlu ditempa di sana sini ya. Luar biasa banget. Berapa tadi? 600 berapa? 63.500. Mudah-mudahan nih bakal berkembang lebih jauh lagi ya. Amin. Followers sudah naik banyak. Followers alhamdulillah. Apalagi di Twitter, aku kan di Twitter. Di Twitter gitu ya. Sekarang udah berapa? Udah 180.000 alhamdulillah. 180.000 followers di Bisa lah Twitter. di-endorse gitu. Bisa lah di-endorse ya. Aku juga nanti bakal bikin Twitter nih Yunda. Mungkin ngobrol lebih jauh nanti di Twitter lagi kalian nanti kita ya. Keren. Di Instagram Instagram tuh sebenarnya sepi banget dulunya. Oh, sepi. Sepi banget, bener-bener sepi. Aku kayak bikin
snapgram aja udah jarang banget, kayak sebulan sekali aja itu udah alhamdulillah gitu. Tapi kan sekarang aku dituntut buat aktif gitu kan ya, buat mempromosikan karya Promosi aku terus. yang tadinya followersnya itu 500 sekarang udah di 13.000. Perasaan lebih, aku sempat Oh, lihat ya? loh 23.000 perasaannya gitu. TikTok ya. Oh, TikTok yang banyak. Ini bener-bener buku ini. Kader Komsarkum berkembang. Pokoknya nih ada salah satu kadernya, Twitternya followersnya 180.000. Gila, luar biasa. Nah, tadi kan sedikit ngebahas tentang nulis ya. Bahwasanya kita nulis harus ikhlas gitu. Gak pernah mikirin royalti terlebih dahulu. Bener. Nah, kalau dari Yunda Ara sendiri mengenai teknis penulisan, maksudnya buat nulis sebuah novel tuh kira-kira kita tuh harus apa gitu, harus ngapain dulu, terus caranya harus kayak gimana. Barangkali Yunda punya tips and trick gitu buat kawan-kawan yang ada di sana. Oke. Untuk menulis novel sendiri, karena aku basisnya udah ada cerita sebelumnya gitu kan, dari Twitter itu. Tapi tetap aja ketika aku nulis novel, aku harus bikin suatu outline namanya. Outline. Yang mana di dalam outline itu masuk setiap pengkarakterannya, penokohannya, dan alur ceritanya tuh mau dibawa kemana. Yang pertama penokohan, aku harus ngejabarin ini karakter ini tuh gimana, karakter yang itu gimana, cara dia problem solving itu gimana gitu. Aku harus detail banget buat itu, karena ketika kita nggak memperhatikan penokohan tersebut, pembaca mungkin akan bingung gitu, kok ini karakter ini mirip sama karakter ini gitu. Itu penokohan harus jelas dari awal gitu. Terus di outline itu juga harus ada alur cerita dari mulai awal, tengah, sampai nanti endingnya gimana. Dan di situ kita masukin misalnya di awal kita mau masukin masalah apa gitu, nanti penyelesaiannya gimana, kita mau nonjolin karakter yang mana gitu kan. Setiap karakter itu menonjol karena ada permasalahan. Betul. Itu yang bikin karakter itu dikenal banyak orang, itu kan bagaimana cara dia menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di cerita tersebut gitu. Kita bikin dari awal, tengah, akhir, itu yang gambaran besarnya. Nanti teman-teman bisa kayak apa ya, cerita-cerita recehnya buat menuhin slot-slot yang di awal, tengah, ending. Itu bisa pas nulis, itu bisa. Jadi nggak perlu di detail banget ya alur cerita tuh, nggak. Yang penting kita ada gambaran di awal mau ini, di tengah mau ini, endingnya bakal gimana gitu. Tapi kalau misalkan secara teknisnya nggak harus nulis, misalkan gimana ya, kalau Tehara kan basisnya AU ya, jadi kayak per thread lagi. Misalkan ada penulis yang memang nulis disekaligusin, itu gimana tuh? Bisa juga? Bisa kok, tapi tetap harus ada outline gitu, harus ada pokoknya yang penting kita ada gambaran cerita aja. Sebenarnya menulis juga nggak tentang cerita fiksi juga kan, kayak kita nulis suatu diary gitu, itu kan juga menulis gitu. Dari sana juga mungkin bisa muncul inspirasi gitu buat menulis, langsung dituangin aja gitu. Kalau mau langsung brek gitu bisa. Terus juga kalau mau teman-teman yang mau langsung brek terus ke penerbit, bisa caranya kita yang ngirim naskah ke penerbitnya. Kita gitu. yang ngirim naskah, bukan penerbit yang minta? Bukan, soalnya kan kita yang mengajukan diri sendiri gitu. Kalau penerbit yang minta itu kebanyakan cerita-cerita yang udah dipublish, jadi mereka udah baca, mereka udah tahu pasarnya berapa gitu, jadi mereka yang minang penulisnya gitu. Tapi itu nggak menjadi satu cara buat kita terbit buku, enggak. Kita juga bisa ngajuin diri ke penerbit gitu. Waktu Yunda Ara sendiri itu ngajuin atau diminta tuh? Aku diminta. Gila. karena diminta penerbitnya. Karena kalau nggak diminta aku nggak ada pikiran buat kesana gitu. Iya. Berarti penerbit jadi salah satu jalan juga ya? Iya, alhamdulillah ditemuin sama penerbit yang sekarang gitu. Allah udah ngasih jalan ke arah sana. Nah, Yunda Ara sendiri pernah ngalamin nggak, maksudnya kayak nih yang paling sering ditanya sama penulis ya, baik itu novel atau penulis buku yang lain, writer's block gitu, dimana kondisi si penulis itu stuck. Kita nggak bisa mikir apalagi yang harus ditulis, kita nggak tahu, nggak punya inspirasi, sampai ya aku sudahi aja lah nulisnya kayak gitu. Nah, itu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terus kira-kira solusinya kayak gimana buat ngatasin itu sampai Tehara bisa nulis dikta dan hukum ini? Pernah. Setiap penulis pasti pernah ngerasain itu, aku yakin banget. Ketika kita mau menulis sesuatu, walaupun ada ide, tapi kita nggak bisa menuangkan itu dan menjadi suatu tulisan, tuh nggak bisa. Itu benar-benar kayak udah
udah mentok nggak bisa diapa-apain gitu. Iya. Itu pasti penulis mengalami itu. Untuk aku sendiri menyikapinya gimana, yang pertama itu istirahat. Oke, istirahat. Take a rest gitu. Jangan dipaksain. Kalau udah kayak gitu jangan pernah dipaksain, karena kalau kita paksain, cerita yang tadinya bagus akan acak-acakan. Oke. Maksudnya apa? Ya, I know it. Last but not least gitu. Tuh. Dimana kita paling enggak satu hari dalam sehari itu nulis satu kalimat lah gitu. Jangan benar-benar istirahat, benar-benar berhenti itu jangan, karena nanti ketika kita mau balik di dunia kepenulisan itu kita bakal kaku, kita bakal kehilangan jati diri kita dalam menulis gitu. Jangan pernah berhenti ketika kalian writer's block, itu jangan. Istirahat tapi jangan berhenti gitu. Itu benar-benar poinnya banget sih kalau lagi writer's block. Aku jadi inget kata-kata Yunda Ara. Yang mana ya? Lelah, bukan lemah. Rebah tapi jangan roboh. Oke, rebah tapi jangan roboh. Iya, benar itu. Keren banget. Terus juga ketika kita mengalami writer's block itu, sebisa mungkin kita cari inspirasi gitu. Inspirasi baru. Kan kita lagi masa istirahat nih. Iya. Kita cari sesuatu yang fun gitu, kayak misalnya kita nonton film atau kita baca cerita-cerita lain, sampai akhirnya kita tuh kayak menemukan inspirasi baru gitu, kayak ih gila ini keren banget filmnya, kayaknya gue kalau nulis tentang ini bagus nih, kita olah lagi gitu. Jadi ketika istirahat itu ya sebisa mungkin tetap kayak fun gitu, kayak nonton film, karena insya Allah nanti bakal balik lagi gitu kita nulisnya. I see. Jadi memang di waktu-waktu tertentu kita juga emang butuh istirahat ya buat menulis. Cuman bukan berarti berhenti, jangan. Last but not least. Nah, kalau nih buku udah tersebar luas nih, terus udah di mana-mana, udah banyak orang yang tahu dan ceritanya emang luar biasa gitu, banyak orang yang mengakui. Ada kepikiran gak sih mau bikin filmnya? Barangkali mau difilmin, bisa jadi meledak lagi luar biasa. Oke, kita spoiler di sini. Oke. Stay tune ya, spoiler nih kawan-kawan. Untuk film sendiri, kalau keinginan pasti ada. Siapa sih yang nggak pengen karya dia tuh diadaptasi dalam bentuk yang lain? Iya. Tapi emang sebagian penulis ada yang nggak mau. Cuman kebanyakan pasti kayak impian mereka gitu. Nonton film yang berasal dari ide pikiran kita sendiri gitu. Kemauan pasti ada. Terus kesempatan juga banyak. Alhamdulillah banget. Dikta dan Hukum ini di 3 bulan tercetaknya udah ada banyak banget PH. Udah banyak PH yang udah banyak PH yang mantap. Nawarin, yang udah kayak ayo kita adaptasi ini jadi film gitu. Alhamdulillahnya udah lebih lah dari 10 itu udah ada belasan PH gitu yang nawarin. Mau itu PH yang masih baru atau yang udah gede sekalipun gitu. Tapi dari kitanya, karena aku sayang banget sama karya aku yang ini, aku pengen memilih yang terbaik gitu, dari yang baik. Aku nggak pengen langsung kayak pengen cepet-cepet diadaptasi jadi film sehingga aku kayak nggak terlalu memilah gitu. Aku nggak mau. Aku pengen, aku dan penerbit itu setuju buat kita jangan terlalu terburu-buru, kita pilihnya pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya nanti ketika Dikta dan Hukum ini difilmkan, itu nggak merusak ekspektasi aku dan pembaca gitu. Jadi kalau ditanya tentang film, aku sekarang mah bisa jawabnya minta doanya. Minta doanya buat yang lagi dengerin ini. Aku minta doanya semoga Dikta dan Hukum ini dapat yang terbaik lah gitu. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita tunggu ya film yang diadaptasi dari novel Dikta dan Hukum ini, Yunda Ara. Nanti kawan-kawan HMI harus banyak yang nonton pokoknya kalau misalkan. Bener banget. Kita nobar. Terbit filmnya. Nobar. Cocok nih pokoknya. Apalagi Komsarkum sekarang nih. Nah, mungkin terakhir di Yunda, pesan Yunda buat penulis-penulis di luar sana. Barangkali ada kawan-kawan HMI juga yang emang sangat suka dunia menulis. Kira-kira apa nih? Pesan dari aku buat semua orang yang sedang ada di dunia kepenulisan, jangan pernah berhenti hanya karena pasar kita belum besar gitu. Itu namanya proses. Karena aku nggak langsung jadi gede kayak gini, nggak.
Aku juga mulai dari awal, dari aku kecil, dari aku benar-benar nyari membaca. Aku promosiin jor-joran gitu. Iya. Biar orang tuh baca gitu. Sampai akhirnya aku nggak perlu nyari pembaca, tapi pembaca yang nyari karya aku gitu. Jangan pernah berpikir ketika kita, aduh pembaca gue dikit nih, kayak gue harus berhenti. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Karena kita itu harus apa ya? Harus fokus ke prosesnya gitu. Karena pembaca itu bakal ngikut seiring dengan proses kita yang terus berkembang gitu. Jadi jangan pernah terpatok hanya karena pembaca dikit kita berhenti menulis, itu jangan gitu. Pokoknya menulis terus, tuangkan segala ide yang ada di pikiran teman-teman, salurkan apa ya? Enggak sih, lebih ke ungkapkan perasaan yang teman-teman gak bisa ungkapkan di dunia kenyataan gitu. Tuangkan menjadi suatu tulisan gitu. Pokoknya jangan pernah berhenti menulis kalau emang teman-teman punya ketertarikan di dunia penulisan. Oke. Jangan pernah berhenti menulis. Rebah asal jangan roboh ya. Rebah asal jangan Rebah roboh. boleh, Rebah roboh boleh, jangan. roboh jangan. Oke. Baik teman-teman, kawan-kawan semuanya, mungkin sekian ya obrolan kali ini. Makasih banget Yunda Ara yang udah datang ke sini. Semoga ini jadi bahasan yang menarik buat kita dan kita dapat banyak dari sana. Baik, my name is Gumilang Awisena. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin, usaha, sampai.